Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di Zoom kali ini. Kelompok saya akan membahas tentang meningkatnya pencurian selama masa pandemi COVID-19. 11,8% merupakan peningkatan angka kejahatan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam penanganan Corona COVID-19 di Jakarta dan beberapa daerah sekitarnya. Pada 30 Maret sampai 5 April 2020, tercatat ada 3.413 kasus kejahatan. Pada 6 sampai 19 April 2020, tercatat ada 3.815 kasus kejahatan. Kejahatan yang terjadi adalah kejahatan seperti pencurian dan pencurian kendaraan bermotor. Adanya pergeseran pola kejahatan dari perumahan ke minimarket atau pertokoan. Ada 27 ex-narapidana dari 38.822 napi bebas karena pandemi corona kembali berulah melakukan kejahatan. Selanjutnya saya Sinci Nur Mustika Jati dengan NIM 280 310 10 64 akan menjelaskan apa itu mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri merupakan pengambilan milik orang lain tanpa izin atau tidak sah. Biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Hasil atau barang yang dicuri disebut dengan barang curian, sedangkan orang yang mencuri disebut dengan pencuri atau yang biasa disebut dengan maling. Sedangkan proses atau cara perbuatan mencuri disebut dengan pencurian. Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan larceni, penjarahan, perampokan, pencurian tuk, dan penipuan. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larceni. Sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larceni. Seorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut dengan pencuri. Saya Husnuli Haptoviana Resuti dengan NIM 2008 101101042. Dalam kasus ini, yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang mencuri. Hak siapa yang dilanggar adalah hak orang lain yang barangnya diambil atau dicuri. Dan bentuk dari pelanggarannya adalah pelanggaran kriminalitas dalam kasus pencurian. Saya Haliza Inaya Rahmi dengan NIM 2002 10103108 akan menjelaskan mengenai akar penyebab permasalahan. Akar penyebab terjadinya pencurian karena pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat bukan hanya dihadapkan pada masalah kesehatan, akan tetapi masyarakat juga dihadapkan pada masalah ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diimbau agar tetap berada di rumah, agar supaya bisa memutus mata rantai COVID-19. Ada beberapa masyarakat yang memerhatikan imbauan pemerintah ini, pun sebaliknya. Dampak dari pandemi ini, banyak masyarakat yang di-PHK, sehingga yang dulunya pekerjaannya bisa membiayai keluarganya, sekarang tidak lagi. Wabah yang bisa dikatakan hampir 6 bulan ini bukan hari yang sedikit. Banyak keluarga yang semakin terpuruk. Di kondisi yang seperti ini, ada beberapa orang yang nekat untuk melakukan tindakan kriminal demi menafkahi keluarganya. Selanjutnya, saya Galuh Tafana Dewi, NIM 2008 103 01092 ingin menjelaskan pada bagian solusi untuk mencegah dan menanggulangi kasus serupa terjadi lagi dari segi masyarakat, yaitu 1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. 2. Menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik. 3. Tetap menjaga dan mengawasi barang milik pribadi. 4. Meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. 5. Tidak meletakkan barang-barang berharga di sembarang tempat. Selanjutnya saya Jesiski Julianika Putra dengan NIM 2008 10 20 11 26 akan menjelaskan tentang
Solusi untuk mencegah dan menanggulangi kasus yang serupa agar tidak terjadinya kembali adalah sebagai berikut. Dari segi kepolisian, 1. Patrol atau razia berantas kejahatan jalanan, pencurian, pungutan liar, dan premanisme. 2. Libatkan TNI dan aparat pemerintah atau Pemda saat patrol. 3. Tindakan tegas, terukur, dan tak segan tembak dan penjahat. 4. Gandeng lembaga pemasyarakatan dan Pemda untuk mengawasi napi yang bebas karena pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.